Tibet tentunya bukan nama yang asing bagi kita semua. Sebab Tibet merupakan daerah yang menarik untuk yang hobi traveling. Hal ini dikarenakan Tibet sendiri berada di dataran tinggi. Salah satu panorama alamnya sangat luar biasa, bahkan puncak Everest yang terletak di pegunungan Himalaya yang merupakan bagiannya. Saking kerennya Tibet, tempat ini kerap disebut sebagai atap dunia. Di luar itu, ada beberapa fakta menarik tentang Tibet. Mau tahu lebih lengkap tentang Tibet? Inilah videonya. Tibet berbatasan langsung dengan banyak negara, di antaranya Cina, yakni Yunnan di sebelah tenggara, dengan Sichuan di sebelah timur dan Qinghai di timur laut, dengan Xinjiang di barat, Nepal, Bhutan, dan juga Myanmar. Daerah ini adalah bukan sebuah negara, melainkan daerah otonomi yang merupakan bagian dari Republik Rakyat Cina. Daerah ini didominasi dataran tinggi, bahkan ketinggian rata-ratanya adalah 4.900 meter di atas permukaan laut. Hal ini membuat Tibet jadi dataran tertinggi di dunia. Namun jika kamu mau berkunjung ke Tibet, kamu harus mempunyai 2 visa. Yang pertama, kamu harus mempunyai visa Cina karena Tibet merupakan bagian dari Cina, dan setelah itu kamu harus mempunyai visa Tibet yang biasanya namanya Tibet Travel Permit atau TTP. Dalam sejarahnya, Tibet diinvasi Mongol dan Cina. Pada abad ke-13, Tibet berada dalam ancaman invasi bangsa Mongol. Hal tersebut seperti yang diceritakan Matthew T. Kapstein dalam bukunya, yaitu The Tibetans. Pada tahun 1239, orang-orang Mongol menerobos ke bagian tengah Tibet, dan melakukan penaklukan di sana. Namun, beberapa bangsawan Mongol sangat takjub melihat ketaatan bangsa Tibet dalam beragama, yang pada dahulu agama mereka adalah memeluk agama Buddha. Hingga pada tahun 1244, pemimpin Mongol Khotan mendatangkan pemimpin spiritual Tibet, Sakya Pandita, ke istananya. Hal tersebut membuat Sakya Pandita menjadi penguasa efektif di Tibet, yang di bawah kendali bangsa Mongol. Dan pada akhirnya malah dijadikan celah oleh Mongke Han untuk menginvasi Tibet pada tahun 1252. Namun sebelum Republik Rakyat Cina berdiri pada 1 Oktober 1959, Tibet telah menjadi sebuah negara yang lebih eksis ketimbang Cina. Kemerdekaan ini adalah buah diplomasi Thubten Gyatso, Dalai Lama ke-13, yang dapat membujuk kerajaan Inggris untuk membantu Tibet keluar dari pengaruh Kekaisaran Cina pada 1904. Di sisi lain, Cina setelah berdiri sebagai negara, sangat berambisi menjadikan dirinya sebagai negara besar. Itulah yang membuat pada 1950, puluhan ribu tentara Cina menginvasi Tibet. Selain itu, karena Tibet pernah berada dalam kekuasaan bangsa Mongol, maka ketika Kekaisaran Cina dapat mengusir Mongol. Salah satu budaya unik di Tibet adalah saat berkenalan. Emang setiap negara di dunia mempunyai cara tersendiri untuk berkenalan atau memberi salam. Keunikan dalam memberi salam juga terjadi di Tibet. Tibet memiliki budaya menjulurkan lidah ketika memberi salam atau menyapa. Masyarakat setempat memberi salam kepada orang lain dengan menjulurkan lidah sambil menangkupkan kedua tangannya. Hal tersebut dianggap sebagai wujud rasa hormat atau tanda setuju kepada orang yang mereka temui. Tradisi unik ini terjadi pada abad ke-9, Tibet memiliki seorang raja yang dikenal sebagai Langdharma. Raja ini terkenal akan kekejaman dan memiliki lidahnya yang berwarna hitam. Karena orang Tibet dihuni mayoritas agama Buddha, hal ini membuat masyarakat Tibet percaya akan reinkarnasi, dan tradisi unik menjulurkan lidah untuk berkenalan ini terjadi. Tradisi menjulurkan lidah ini dilakukan supaya tidak ada reinkarnasi dari Raja Kejam Langdharma, yang memiliki lidah hitam tersebut. Setelah berabad-abad, tindakan yang awalnya hanya pembuktian kepada lawan bicara saja, kini jadi salah satu cara menyapa atau memberi salam dan menunjukkan persetujuan. Hal tersebut mirip seperti tradisi jabat tangan, yang dulunya tanda bukti antara orang yang berinteraksi tidak ada memegang senjata. Tibet merupakan daerah yang unik, karena mereka dipimpin oleh pemimpin spiritual dengan gelar Dalai Lama, yang berarti Ocean of Wisdom.
Dalai Lama adalah biksu berpangkat tertinggi dalam versi Buddhisme Tibet, yang secara tradisional juga bertanggung jawab atas Tibet. Dalai Lama ke-14, Tenzin Gyatso, bertentangan dengan Cina dan mengasingkan diri sejak pemberontakan Lhasa pada tahun 1959. Pengasingan ini ditemani oleh keluarga, guru, dan pejuang gerilya. Mereka melakukan pelarian ke Himalaya dan mendirikan pusat komandao di Dharamsala, India. Dalai Lama adalah nama yang disandingkan kepada seseorang yang diyakini sebagai Avalokitesvara atau Chenrezig, Bodhisattva welas asih dan santo pelindung Tibet. Kereta api Qinghai Tibet juga dikenal sebagai kereta api Qingzhang, dan merupakan kereta api tertinggi di dunia dengan titik tertinggi 5072 meter di atas permukaan laut di Tanggul Lapas. Kereta api Qinghai Tibet adalah salah satu dari 4 proyek besar abad baru di Tiongkok dan merupakan pintu gerbang ke pedalaman Tibet. Kereta api pertama juga merupakan kereta api dataran tinggi dengan ketinggian tertinggi dan jalur terpanjang di dunia. Keuntungan bepergian dengan kereta api dari Beijing ke Lhasa adalah Anda akan mendapatkan aklimatisasi bertahap, yang sangat penting di Tibet pada ketinggian seperti itu. Selain itu, Anda juga akan dapat melihat pemandangan indah dan alam yang belum terjamah selama perjalanan. Penghuni daerah Tibet terdiri dari beberapa etnis yang sudah menempati wilayah ini sejak abad ke-20. Beberapa etnis tersebut diantaranya adalah Monpa, Tamang, Qiang, Sherpa, dan Lhoba. Dilansir dari kanal YouTube daftar populer ketinggian rata-rata di Tibet mencapai 4000 mdpl. Pegunungan tertinggi di dunia terdapat di wilayah ini, yaitu Puncak Everest dengan ketinggian 8.849 mdpl. Letak ibu kotanya pun berada di tempat yang ketinggiannya mencapai 3.550 mdpl, nama lokasi tersebut adalah Lhasa. Kalau mau ke Tibet kamu wajib berkunjung ke Istana Potala. Belum ke Tibet kalau belum menginjakkan kaki di istana, yang dulunya ditinggali Dalai Lama ini. Turis masuk dari pintu timur, dan harus didampingi pemandu lokal. Istana Potala yang dibangun oleh Dalai Lama kelima, tahun 1645 adalah struktur masif yang berdiri kokoh di atas bukit, yang terdiri dari belasan lantai dan seribuan ruang, banyak stupa, patung, mural, relik, lukisan, tangka, sejenis spanduk besar, dan artefak bersejarah lainnya. Sky Burial adalah upacara pemakaman yang hanya dikenal di Tibet. Uniknya jasad dibawa ke puncak bukit. Lalu jasad telanjang itu ditelungkupkan di platform batu, dimantrai, siap disajikan bagi burung-burung bangkai. Secuil demi secuil daging jasad akan dimakan burung yang dianggap suci itu, sampai akhirnya tinggal tulang. Tulang belulang itu pun akan dicacah-cacah lagi untuk kemudian disajikan kembali bagi burung-burung itu. Sampai habis tak bersisa. Oke guys, sampai di sini dulu video saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.